Kemarin itu ada yang masih ingat pengertian dari keselamatan pasien itu apa? Keselamatan pasien? Yo, ada yang masih ingat gak? Di sini, Bu. Ya, sok Teh Diska. Pengertian itu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman, meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, dan tindak lanjutan implementasi solusi untuk meminimalkan risiko. Dan mencegah apa? Cedera ya, mencegah cedera pada pasien ya. Oke, kita tujuan dari pembelajaran kita saat ini yaitu setelah sesi perkuliahan ini teteh-teteh semua mampu memahami tentang sasaran keselamatan pasien nasional dan tujuan umumnya memahami tentang keselamatan pasien ya. Nah, ini yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan 2 hari yang lalu, PMK nomor 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Pada pasal 5-nya itu bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus menyelenggarakan keselamatan pasien. Yang kedua, yang dilakukan melalui pembentukan sistem pelayanan yang menerapkan standar keselamatan pasien, sudah kita bahas sebelumnya. Ada berapa standar keselamatan pasien yang kita bahas minggu kemarin? Ada 6, Ibu. Izin ada 7, Ibu. 7, Ibu. Ada 7. Ya, betul. Ada 7. Ya, standar keselamatan pasien ada 7. Kemudian kita berlanjut ke bahasan berikutnya, yaitu sasaran keselamatan pasien. Ya, sasaran keselamatan pasien itu harus diterapkan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan secara nasional. Jadi, nggak hanya di rumah sakit saja, tidak hanya di puskesmas saja, gitu ya. Tidak hanya di fasilitas kesehatan yang lain saja, tapi seluruh fasilitas kesehatan secara nasional ya harus menerapkan sasaran keselamatan pasien atau SKP nasional ya. Nah, apa saja sasaran keselamatan pasien? Kalau standar keselamatan pasien itu ada 7, kalau sasaran keselamatan pasien itu 6 ya, ada 6. Nah, sasarannya apa? Yang pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Yang kedua, meningkatkan komunikasi yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai atau high alert ya. Memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan ya, kalau dulu INOS ya namanya. Nah, yang keenam, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh ya, akibat pasien jatuh ya. Nah, akan kita bahas satu-satu poin pada kesempatan ini. Kita akan bahas poin 1 sampai 4 ya. Nanti besok akan kita akan membahas poin 6 dan 5 dan poin 6 ya. Kita bahas dulu satu ya. Nah, yang pertama itu sasaran yang pertama atau SKP 1 itu identifikasi pasien dengan benar ya. Jadi identifikasi pasien itu harus mengikuti pasien kemanapun pasien pergi ya. Jadi apa misalnya gelang identitas ya, gelang identitas pasien dia kan akan ikut kemanapun pasien pergi ya, yang tak mudah atau bisa berubah. Jadi kalau teteh-teteh pernah dirawat di rumah sakit atau misalnya ada saudara yang dirawat di rumah sakit, kalau dia pakai gelang gampang nggak dibukanya setelah dijetrekin, dikunci gitu, bisa dibuka nggak? Ada yang pernah merhatiin nggak? Bisa dibuka lagi nggak itunya si cetatannya itu setelah dicetetin bisa dibuka nggak gelang pasien? Biasanya susah sih, Bu. Ya, betul. Biasanya susah, nggak bisa. Bahkan
kalau pasien pulang biasanya gelangnya digimanain? Digunting, Ibu. Nah, betul, digunting. Karena memang susah ngebukanya, karena dia harus tidak mudah berubah, tidak mudah copot, tidak mudah dibuka. Jadi kemanapun pasien pergi selama dia di rumah sakit, dia harus memakai gelang identitas, ya. Bukan hanya pasien, jadi yang masuk ke rumah sakit itu, semua orang itu harus teridentifikasi, ya. Lab, petugas farmasi, atau petugas IPSRS, atau misalnya petugas kebersihan, ya. Diidentifikasi dengan apa? Kalau karyawan dengan nempel, ya, memakai nempel atau ID card. Atau misalnya mahasiswa juga kan harus memakai ID card biar dia tahu apakah dia mahasiswa atau misalnya bukan mahasiswa, harus mempergunakan ID card. Nah, termasuk pasien. Pasien dilakukan identifikasi. Pada sasaran keselamatan pasien, proses identifikasi pasien itu tidak boleh bisa dilepas atau dibuka dan tidak boleh mudah hilang tulisannya gitu, ya. Misalnya kalau dipakai ditulisnya pakai tangan, pakai spidol, maka harus menggunakan spidol permanen, ya, begitu. Nah, pada proses identifikasi ini identifikasi itu kan identitas, ya, berasal dari kata identitas, ya. Jadi yang membedakan satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau Teh Elsa sama Teh Delia sama Teh Puspita kan berbeda, ya, orang yang berbeda. Akan diidentifikasi dari apa? Nama, ya, nama. Ini Elsa, ini Delia, ini Puspita gitu, ya, atau misalnya ini Diska, ini siapa gitu. Itu akan teridentifikasi dengan nama. Nah, pada saat kita melakukan identifikasi pasien pun kita harus melakukan identifikasi pasien pertama dari nama, ya. Nama itu tidak boleh nama panggilan, harus nama pasien yang tercantum di EKTP, ya. Kalau misalnya namanya apa ya, Lailatul Izzah gitu misalnya, itu kan panjang. Tetap pada saat kita proses identifikasi harus kita sebutkan ibu namanya, ibu bisa sebutkan nama Lailatul Izzah. Jangan misalnya nanti si ibunya kita tanya nama, ibu bisa sebutkan nama ibunya Lala gitu. Pas kita lihat dengan di gelangnya kok beda, misalnya nama panggilannya. Jadi namanya itu harus sesuai dengan tercantum di EKTP, ya, tanggal lahir atau nomor rekam medis. Kebanyakan rumah sakit itu proses identifikasinya itu adalah nama dan tanggal lahir, ya. Karena kalau nomor rekam medis kan biasanya acak, ya, jadi 14, 25, 91 misalnya tuh. Jarang pasien yang akan mudah dengan mudah menghafalnya, ya. Tapi kalau tanggal lahir kan semua orang hafal dan nama gitu, ya. Meskipun kadang ada yang nggak hafal tanggal lahir, ya, tapi minimal mayoritas orang-orang itu akan hafal dengan tanggal lahirnya, ya, gitu. Terus dilarang identifikasi dengan nomor kamar pasien atau lokasi. Misalnya Ibu Sari bed 3, Ibu Sari bed 10. Nah, itu tuh tidak boleh, ya, tidak boleh. Atau misalnya Ibu Sari kamar 1, Ibu Sari kamar 2, itu tidak boleh, ya. Oke. Nah, gelang identifikasi itu kita bisa pasang di tangan, ya, baik oleh tangan kanan atau tangan kiri. Tapi kalau biasanya kalau misalnya tangan kiri itu kan dipakai untuk infus, ya, untuk infus. Jadi biar nggak pabalit sama infus, jadi si gelangnya itu biasanya kalau infusnya di sebelah kiri, gelangnya di sebelah kanan, ya. Kalau misalnya infusnya di sebelah kanan, gelangnya di sebelah kiri. Jadi tidak penuh pabaliut gitu sama selang infus, enggak, ya, supaya mudah kita pada saat melihat gitu, ya. Nah, kalau di negara-negara maju itu mereka langsung men-scan gitu, ya, di-scan sama dia tuh. Seperti ini contoh di negara luar, ya, di negara lain, bahwa si barcode dia identifikasinya dengan menyekan barcode-nya, ya. Pada saat di scan barcode-nya langsung keluar namanya siapa, tanggal lahir kapan, ya, begitu. Nah,
ini bentuknya berbeda-beda ya, berbentuk gelang. Gelang itu ada yang seperti gini ya, jadi kayak kancing-kancing. Jadi kalau identitasnya namanya pakai putih, nanti dia di cetet-cetetin gini gitu ya, dikancing-kancingin gini ya. Nah, ini ada pink, ada kuning, ada merah, dan ada apa ini? Ungu ya, ungu muda ini, ungu tua ya. Nah, yang dicantumkannya itu ini contohnya nih. Coba teteh lihat nih. Nama ya, Tuan Sultan Badarudin tuh. Dan ini tanggal lahir 17 Juli 1981 ya. Jadi identifikasinya itu 2, nama dan tanggal lahir ya. Dan kita harus selalu melakukan identifikasi ini. Nah, jenguk pasien atau kalian pernah ke rumah sakit juga kan, ya, pernah praktek ya, pasti bakal melihat pasien dengan berbagai gelang dan warna ya. Nah, ini ada artinya tiap gelang itu ya. Kalau misalnya kalian menemukan bayi digelangin putih, nah berarti dia ambigu ya, jenis kelaminnya belum bisa ditentukan jenis kelaminnya, karena misalnya bentuknya seperti vagina tapi ada skrotumnya misalnya ya, jadi kan itu ambigu. Nah, itu biasanya digelangin putih dulu gitu ya, sampai dites DNA. Ini teh bayi teh laki ya. Nanti setelah teridentifikasi baru dirubah menjadi pink kalau perempuan dan biru ya. Kalau yang hijau ini apa artinya? Alergi. Hijau apa artinya? Gelang hijau apa artinya? Alergi latex. Ya, hijau alergi latex ya. Nah, kemudian ungu ya, ungu nggak ada di sini, tapi gelang ungu itu seperti ini nih. Warna ungunya kayak gini ya. Terlihat ya. Ya. Terus kemudian kalau kuning ya belum tercantum ya. Kuning belum tercantum. Ya, Ibu sebutan dari atas ya. Putih ini kalau ambigu, belum sarung tangan yang warnanya hanya karet, itu latex ya. Ada orang-orang yang alergi dengan latex, makanya disiasati dengan sarung tangan yang bahannya ada latex, ada apa ya namanya satu lagi teh, yang bukan latex teh, pokoknya ada jenis satu sarung tangan yang dia lebih kaku tapi dia bukan latex. Jadi mempergunakan itu untuk ibu-ibu yang atau misalnya pasien yang alergi latex. Kemudian merah itu alergi ya, alergi obat ya. Kalau yang hijau alergi latex, kalau yang merah alergi obat. Pink perempuan, biru laki-laki, dan kuning ya, pasien resiko jatuh. Jadi lihat tangannya, kalau misalnya ada gelang warna kuning, oh berarti pasien ini resiko jatuh. Jadi kalau kita menemukan si ibunya sedang jalan di selasar sendirian misalnya, tapi pakai gelang kuning, nah kita tawarkan misalnya kursi roda, atau misalnya kita papah jalannya, kita bantu gitu ya, seperti itu. Oke, kapan kita melakukan identifikasi pasien? Nah, yang pertama, sebelum pemberian obat, darah atau produk darah. Jadi sebelum kita ngasih obat, sebelum kita melakukan transfusi, baik ini produk darah itu ya, ada WB, ada apa?
FFP, ada trombosit, ada whole blood, ya, gitu, ya. Jadi sebelum diberikan obat, pas kita datang ke pasien, nah kita bertanya gini, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir. Nah, pada saat si ibu menyebutkan nama dan tanggal lahir, kita cocokkan dengan gelang yang dipakai oleh si ibu, ya, gelang identitasnya yang pink tadi, ya, begitu, ya. Jadi kita melakukannya sebelum pemberian obat, sebelum transfusi, atau sebelum pemberian produk darah, ya. Ya, kapan lagi dilakukan identifikasinya? Sebelum mengambil darah dan spesimen lain untuk pemeriksaan klinis pasien, diidentifikasi sebelum pemberian pengobatan dan tindakan atau prosedur, ya. Jadi sebelum diambil darahnya, kita sudah tahu bahwa itu kita salah masuk, gitu, ya. Nah, sebelum misalnya pemberian obat, sebelum diambil darah, kita tanyakan dulu juga, misalnya sebelum ronsen, ya, sebelum berangkat ronsen, mau USG. Nah, misalnya dari ruang perawatan mau USG ke poliklinik, ya, kita tanyakan dulu, Ibu bisa sebutkan nama dan tanggal lahir. Barangkali misalnya karena kita pasiennya banyak, jadi paciwo, gitu, ya. Jadi ketukar-tukar, misalnya si ibu mana di bed mana, si ibu mana di bed mana, jadi ketukar. Jadi kita harus selalu menanyakan nama dan tanggal lahir, ya. Terus atau misalnya sebelum pemeriksaan radiologi, sebelum ronsen, sebelum USG, terus sebelum tadi transfusi, pemberian obat, mengambil darah, sebelum ronsen foto toraks, gitu, ya, semuanya harus dilakukan identifikasi dengan menanyakan nama dan tanggal lahir, serta dicocokkan dengan gelang pasien, ya. Kapan lagi melakukan identifikasi pasien? Nah, pada saat transfer pasien, ya, sebelum dilakukan transfer pasien, jangan sampai pasiennya udah kita pindah, pas pasiennya kita langsung aja misalnya, Ibu sok silakan duduk di kursi roda, tanpa kita melakukan identifikasi, ya. Ternyata pasiennya salah, gitu, ya, namanya sama, misalnya Ibu Sari, yang satu Sari roti namanya, yang satu Sari Sari Husada, misalnya, ya. Yang mau pindah ke ruang perawatan itu misalnya Sari Husada, kita malah menyuruh Ibu Sari Roti untuk duduk di kursi roda dan dipindahkan, ya. Jadi sebelum transfer harus ditanya, Ibu bisa disebutkan nama dan tanggal lahir, karena Ibu akan dipindah, ya. Dicocokkan dengan gelang pasien, ya. Jadi sebelum apa aja dilakukan identifikasi? Sebelum dilakukan identifikasi harus Sebelum apa aja? sebelum pemberian obat, sebelum mengambil darah, Sebelum pemberian obat, Ya, darah atau produk darah, Ibu. ya. Terus apa lagi sebelum? mengambil darah, spesimen lain untuk Ya, sebelum apa lagi? analis, Sebelum spesimen, Ibu. Ya, sebelum diambil darah, sebelum diambil feses, ya. Terus apa lagi? sebelum Izin diambil Ibu, sebelum melakukan tindakan atau ronsen juga bisa. Ya, sebelum tindakan. Sebelum misalnya pasang infus, harus kita tanya dulu, ya. Bisa aja kita salah pasang infus, bisa, kalau kita tidak melakukan identifikasi, ya. Oke. Terus yang terakhir sebelum apa? Sebelum transfer pasien, Ibu. Mengerti nggak transfer pasien? Ya. Jadi transfer pasien itu pasiennya dipindah ke ruangan lain, itu namanya transfer, ya. Misalnya mau transfer ke kalau misalnya dari IGD Kebidanan atau dari Ponek itu akan ditransfer ke VK, ya. Nah, jadi sebelum ditransfer itu harus tanya dulu, diidentifikasi dulu. Bu, bisa sebutkan nama dan tanggal lahir, ya. Kemudian bisa aja transfer dari IGD Kebidanan misalnya ke ruang nifas, ya, bisa aja kan seperti itu, gitu, ya. Jadi sebelum pasien dipindahkan ditransfer itu.
Oke, sampai sini untuk identifikasi pasien, apakah ada yang ditanyakan? Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Izin Ibu, saya Puspita dari kelas 4B. Perihal tadi gelang pasien itu kan ada warna gelang putih. Nah, artinya tuh di sana tertulis bayi belum diketahui jenis kelamin. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Ya, jadi kadang ada bayi, pernah ya Ibu pernah mengalami ada bayi yang dia tuh penampakan luarnya tuh seperti vagina ya, seperti vagina si itunya tuh. Jadi ada nggak ada batang penisnya, nggak ada, tapi ada ya ada klitoris gitu menonjol, tapi kan itu seperti klitoris gitu, tidak seperti penis. Terus dia seperti vagina, tapi labia mayor dan labia minornya itu kehitaman. Kalau yang pernah Ibu temukan, ternyata pas dipalpasi itu ada skrotum, ada itunya seperti skrotum gitu, di dalamnya tuh ada testisnya, ada bijinya ya, kiri kanannya itu ada bijinya. Kalau yang Ibu temukan sih seperti itu yang pernah temukan ya. Jadi dia membingungkan ya, vagina ada lubangnya tapi kiri kanannya ada skrotum dan ada testis di dalamnya pas dipegang itu gitu ya. Jadi dia belum diketahui jenis kelaminnya apa. Nah, pasien bayi-bayi seperti itu harus dilakukan dulu tes DNA untuk mengetahui apakah dia itu laki-laki atau perempuan ya. Jadi dipakaikan gelang putih ya. Teh Puspita, apakah sudah mengerti? Izin Ibu sudah terjawab. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau nggak ada, Ibu yang nanya ya. Nah, dilihat ini di gambar paling bawah. Ya, kira-kira ini pasien apa? Izin Ibu, pasien yang resiko jatuh, lalu perempuan, Ya, terus? lalu punya alergi dan jangan diresusitasi. Ya, ini ya. Ini mungkin ungu ya, cuman kayak lebih tua ya. Ini ungu ya, berarti ungu itu jangan dilakukan resusitasi. Kalian tahu kan resusitasi ya, yang pijat jantung yang BHD itu ya. Yang 1, 2, 3 nih gitu. Ya. Itu yang pijat jantung. Oke, berarti udah paham ya, udah mudah dimengerti ya. Tapi kadang ini mah kan pakai kancing gitu ya. Kadang ada di rumah sakit Ibu juga sama di Bandung Kiwari. Jadi kalau pasiennya dia perempuan pakai gelang pink, kemudian dia ada alergi obat, misalnya alergi paracetamol misalnya, terus dia alergi lateks hijau misalnya, terus ditambah dia DNR misalnya, itu udah panjang aja gitu semuanya, tangannya penuh dengan gelang gelang pasien gitu ya. Kalau ini yang ini bagus, biasanya yang dicetak gini mah biasanya lebih mahal, yang kecil-kecil gini ya, harganya biasanya lebih. Oke. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Tidak ada untuk sementara. Nah, sasaran keselamatan pasien berikutnya itu apa? Nah, sebentar. Sebelum itu, bisa Ibu minta contoh, ada teteh-teteh yang mau nyoba cara bertanya ke pasien saat identifikasi pasien bagaimana? Cok, boleh, bisa ada yang mau nyoba. Oke. Ada yang mau nyoba? Teh Maya Amelia, sok coba lakukan identifikasi pasien. Gimana cara bertanyanya? Gimana Teh? Cara bertanyanya kalau kita melakukan identifikasi pasien?
izin Ada yang terus, bisa? Ibu. Ya, sok. Teh Seni boleh. Baik, Ibu. Mohon maaf ya, Ibu, off cam soalnya jaringannya Ibu kurang baik. Ya gak apa-apa. Oh, gimana caranya Teh? Baik, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Nama saya Seni. Langsung aja, Ibu, apa gimana? Langsung aja ya, Bu. Jangan Ya, dijawab. langsung aja. Ya. Malu soalnya. Selamat pagi, Ibu. Nama saya Seni. Saya dari unit kerja ICU. Sesuai dengan peraturan keselamatan pasien yang ada di rumah sakit ini, saya akan memastikan untuk gelang identitas pasien pada tangan Ibu. Nah, tujuannya itu untuk memastikan identitas Ibu dengan benar dalam mendapatkan pelayanan dan pengobatan selama di rumah sakit ini, Ibu. Kemudian setelah Ibu berada di ruang rawat inap, staf akan selalu melakukan konfirmasi identitas dengan meminta Ibu menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Ibu untuk dicocokkan dengan data pada gelang identitas ini. Ya. Boleh. Gitu, Ibu. Gimana? Langsung. Ya, kata-katanya gimana? Ya, pada saat langsung ke pasiennya gimana? Aduh, Misalnya Teh Seni mau nyuntik ranitidin misalnya. Apa yang Teh Seni lakukan sebelum menyuntik ranitidin? bentar, Ibu. Aduh, gimana ya urutannya nama dulu? Oke. Juga Ibu takut salah, Ibu. Gak apa-apa, nyoba aja. Sok, gimana cara kita melakukan identifikasi? Mudah dah. Oh, gimana? Baik, Ibu, selamat Tadi kan udah pagi. Ibu contohin tuh cara melakukan identifikasinya. Iya, Ibu. Baik, Ibu, selamat pagi. Sebelumnya saya akan, misalkan Ibu, saya mau ngambil darah ya, Bu. Misalkan, selamat pagi, Ibu. Ya. Sebelumnya di sini saya akan mengambil darah, sampel darah. Apakah Ibu bersedia diambil darahnya? Saya tuh bersedia ya, Bu. Bersedia. Sebelumnya saya mengambil darah, Ibu bisa sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya sambil kita ngelihat gelangnya gitu, Ibu. Ya. Terus kata pasiennya, nama saya Deti Hendarti, tanggal lahir 4 Januari 1981. Ya. Jadi dicocokkan apakah gelangnya itu benar gelang pink, terus kemudian apakah benar namanya Deti Hendarti, dilihat tanggal lahirnya apakah benar 4 Januari 1981. Ya, gitu caranya. Ya. Jadi betul dia mau ngambil, baru setelah yakin orang yang akan kita lakukan tindakan itu adalah orang yang benar, baru kita melakukan tindakan, ya. Karena pernah kejadian mahasiswa ada di universitas yang lain gitu ya, bukan Unjani. Jadi dia tuh tidak melakukan identifikasi ya. Jadi langsung aja diambil darah gitu. Atau gimana, pokoknya malah langsung diambil darah. Pas udah diambil darahnya, ternyata bukan ibu itu yang harusnya diambil darah, ternyata ibu yang lain gitu. Ya, itu kan merugikan pasien ya, merugikan pasien, udah sakit diambil darah, udah pada saat kita melakukan tindakan apapun ke pasien kan itu resiko ya, resiko kalau ambil darah apalagi dia menusuk daerah vena misalnya, itu kan pada saat penyuntikan itu bukan tidak ada resiko, ada resiko ya, kalau misalnya kumannya masuk ke dalam tubuh kita kan bisa terjadi infeksi ya. Oke, ada yang bisa mencontohkan lagi satu orang? Misalnya Teteh mau melakukan mau memindahkan pasien, mau transfer pasien misalnya dari VK ke ruang perawatan. Gimana cara ngomongnya pada saat identifikasi pasien? Coba gimana? Ada yang berani? Nanti kan kalau di rumah sakit pasti bakal sering. Kalau praktik di rumah sakit bakal sering melakukan identifikasi. So, gimana cara ini? Oke. Coba contohin sama Teh Marfa. Ayo Teh Marfa, coba contohin.
izin Ibu untuk Ya. masuk ke ruang PK ya Ibu. Enggak, keluar dari VK mau dipindahkan ke Nifas. Sebelumnya langsung aja ya Ibu. Langsung aja, langsung identifikasi. Izin Ibu, misalnya hari ini Ibu akan dipindahkan ke ruang Nifas. Sebelum itu saya mau izin memastikan dulu untuk identitasnya benar seperti namanya, lalu identitas ibunya. Setelah itu baru dipindahkan ke ruang Nifas. Ya. Cara melakukan identifikasinya gimana Teh? Seperti datanya dulu kondisinya, Terus? lalu dipastikan dulu kondisinya saat ibunya udah bisa dipindahkan ke ruang nifas atau tidak gitu. Ya, cara bertanyanya bagaimana pasiennya? Seperti apakah ibu sudah siap untuk dipindahkan ke ruang nifas, lalu bukan teh Marfa, ini kita kan sedang berbicara tentang identifikasi pasien ya, bukan inform consent. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Mohon maaf Ibu, suara Ibu putus-putus. Oh, suara Ibu putus-putus, Teh? Sekarang jelas gak? Kedengeran gak? Ya Ibu. Terdengar ya? Sok, Teteh, bagaimana cara melakukan identifikasi pasiennya? Dengan menanyakan apa? Kata Ibu tadi menanyakan apa kalau kita identifikasi? Halo? Ibu masih putus-putus? Sehingga Ibu Tanyakan nama Ibu. Ya, nama dan apa? Ada yang bisa membantu temannya? Tanggal lahir Ibu. Nah, betul. Dan tanggal lahir Ibu. Sok gimana cara nanyanya? Gimana Teh Marfa? Gimana cara nanya ke pasiennya? Ibu mohon maaf off cam karena sinyal Ibu. Ya, gak apa-apa. Untuk cara nanyanya seperti ini Bu, apakah benar ini dengan Ibu, misalnya Ibu Marfa dengan tanggal lahir 12 Februari, seperti itu Ibu. Oh, perlu teman-teman, ada yang bisa menanggapi gak? Izin Ibu. Seharusnya bagaimana Teh Aksya? Untuk menanyakan nama dan tanggal lahir seharusnya pasiennya yang harus ngomong gitu Ibu, sambil kita dicek, sambil kita lihat gelangnya apakah benar yang pasien omongin atau enggak gitu. Ya, betul. Ya, kita ngecekin seperti itu. Gimana Teh Aksya cara nanya ke pasiennya? Misalkan izin Ibu boleh sebutin nama dan tanggal lahirnya gitu Ibu. Terus nanti ibunya jawab sambil kita lihat gelangnya. Nah, betul. Ya, gitu. Dengan seperti itu tidak akan ada lagi orang yang meninggal karena salah suntik ya. Misalnya obatnya ini untuk disuntikan ke Bapak Beben misalnya Bapak Beben Harto misalnya. Terus yang satu lagi namanya sama Beben Suharto, itu kan beda ya, beda meskipun dia seperti mirip gitu, tapi kalau misalnya kita melakukan identifikasi, kita lihat nih obat ini tuh untuk Beben Harto. Nah,
pada saat kita memasukkan, kita melakukan identifikasi dulu, kita tidak akan tertukar, ya. Jadi jangan lupa cara melakukan identifikasi pasien itu dengan 2 hal, yaitu menanyakan nama dan tanggal lahir. Ibu, Bapak bisa sebutkan nama dan tanggal lahir sambil kita cocokkan dengan gelang pasien, ya. Paham ya sampai sini ya, teteh ya. Oke. SKP yang nomor 2 adalah komunikasi efektif, ya. Jadi komunikasi efektif itu apa? Yaitu komunikasi yang dilakukan secara efektif. Yang bagaimana yang efektif itu? Yang tepat waktu, yang akurat. Akurat itu berarti apa? Artinya akurat tuh teliti ya, yang akurat, lengkap, jelas, dan yang dipahami oleh resipien atau penerima atau lawan bicara kita, sehingga mengurangi kesalahan, ya. Jadi tidak usah berbicara berputar-putar gitu ya kalau misalnya kita mau melakukan komunikasi efektif, harus jelas, tepat, lengkap gitu ya, dan mudah dipahami. Oke, komunikasi itu bisa melalui 3 hal ini ya. Bisa melalui 3 hal ini, bisa secara elektronik, bisa tertulis, dan bisa juga secara lisan. Nah, kalau misalnya pada saat kita berkomunikasi ya, jadi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan pasien, berarti kan harus komunikasi terapeutik ya. Nah, jadi cara menambah daya tarik untuk melakukan komunikasi ke pasien, gitu ya. Kita senyum, gitu ya, karena senyum itu ibadah ya. Terus kemudian pusatkan perhatian pada kekhawatiran, kebutuhan, masalah, dan hasrat pendengar. Misalnya, kadang akan dilakukan operasi, Bu, segi misalnya, ya. Kita harus empati, pusatkan perhatian kita pada si ibu, gitu. Kemudian antar dengan pokok-pokok yang akan dibahas. Jadi kita bisa, kalau ibunya takut mau operasi, ya berarti kita jelaskannya ke si ibu, memang semua tindakan pasti ada resiko, gitu ya, kita jelasin. Tetapi ini merupakan jalan terakhir, misalnya karena ibu sudah dicoba lahir normal, lahir ke pervaginam sudah tidak bisa, sudah tidak memungkinkan, jadi harus dilakukan operasi, gitu ya. Ajukan pertanyaan, misalnya bagaimana ibu sekarang sudah lebih tenang, gitu ya. Kemudian umpan balik ya, lihat umpan balik ya, respon verbal si ibu bagaimana, misalnya tatapannya mengernyitkan dahi, berarti kan si ibunya bingung gitu ya dengan apa yang kita sampaikan, gitu ya. Atau misalnya ibunya mengangguk atau menggelengkan kepala, gitu ya, baca umpan balik pendengarnya dari tatapan sama dari gestur tubuhnya. Terus jangan pernah meremehkan kepekaan pendengar, gitu ya. Jadi kita kan kadang kalau petugas kesehatan suka ngedumel sendiri ya, ngomong sendiri gitu ya. Pelan-pelan kita ngomong, misalnya yang gitu aja ditanyain gitu ya, sama kita tes sambil pelan-pelan gitu ngomongnya, yang gitu aja ditanyain gitu ya. Nah, tapi pasien itu hati-hati, bisa aja pasiennya mendengar gitu gumaman dari dumelan kita gitu ya, meskipun pelan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ingin menambah daya tarik komunikasi, lakukan beberapa hal ini ya. Nah, ini etika kita pada saat berkomunikasi ya. Yang pertama, tidak memotong pembicaraan. Jadi kalau misalnya ada pasien yang berbicara, kita dengarkan ya, jangan memotong pembicaraan. Apalagi pasiennya lagi komplain, pokoknya jangan sekali-kali memotong pembicaraannya, karena bisa menyebabkan pasiennya atau misalnya teman kita sekalipun akan marah gitu ya. Kemudian diam dan menyimak. Pada saat lawan bicara kita berbicara, kita diam menyimak, jangan lawan kita bicara kita ikut bicara, jadi kan pabaliut gitu ya, ini apa, ngomongin apa, gak jelas gitu ya, kurang terdengar, jadi gara randeng gitu ya. Tidak meninggalkan lawan bicara, misalnya si ibunya masih bicara, kita pergi aja gitu ngeloyor gitu ya, itu tidak beretika, etikanya kurang baik ya. Kemudian tidak menepis pembicaraan lawan, bukan gitu, kamu salah. Nah itu tidak dibenarkan dalam etika berkomunikasi ya. Kemudian tidak berusaha menunjukkan bahwa kita lebih pandai. Kalau berusaha masih ini begini gitu ya, jadi kita terlihat lebih pandai dari orang yang
kita ajak bicara. Biasanya kalau kita berbicara dengan seperti itu, kita menunjukkan kalau kita lebih pandai, biasanya lawan bicaranya tidak mau lagi bicara sama kita, ya, termasuk pasien, ya. Nah, ya, itu ya untuk etika berkomunikasi. Nah, karena tadi itu teknik berkomunikasi itu bisa dengan elektronik, bisa dengan apalagi tadi teh lisan dan tulisan, ya. Nah, ini ada langkah komunikasi efektif secara lisan, ya. Ini untuk teknisnya, ya. Kalau misalnya kita bertemu sama orang, ya, bertemu sama orang atau pasien atau misalnya keluarga pasien itu, misalnya ucapkan salam, selamat pagi Bu, siang, malam, atau misalnya assalamualaikum Bu. Ya, Pak. Kita menyebutkan nama kita, ya. Selamat assalamualaikum Bu, saya Bidan Deti dari ruang bersalin, ada yang bisa saya bantu, ya, kayak gitu, ya. Kemudian yang keempat, bimbing keluarga untuk mendapatkan keperluannya, misalnya menunjukkan tempat atau misalnya ada keperluan yang lain. Nah, kita setelah kita selesai membantu pasien atau keluarganya, kita ucapkan terima kasih Bu telah datang di RSUD Kota Bandung, misalnya seperti itu, ya. Tapi di awal-awal kita harus memperkenalkan diri, greetings dulu, ya, greetings, terus ucapkan ada yang bisa saya bantu Bu, ya, seperti itu, dan ucapkan terima kasih setelah kita berkomunikasi dengan pasien atau keluarga. Nah, kalau langkah komunikasi lewat telepon, nah, langkah-langkahnya seperti ini, ya. Tapi kalau langkah untuk melakukan konsul akan beda lagi. Nah, ini adalah untuk pembuka dan penutupnya, ya. Misalnya ini langkah-langkah untuk menerima telepon biasa gitu, ya, dari ruangan lain, misalnya ada telepon, ya. Jadi kita ucapkan selamat pagi, siang, sore gitu, atau malam, atau misalnya dengan salam assalamualaikum. Nah, terus sebutkan nama kita, ya, nama kita dari bagian mana gitu. Terus sama, ya, ada yang bisa saya bantu. Jika penelpon tidak memberitahu identitasnya, maka tanyakan identitas penelpon. Maaf, ini dengan siapa gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita mengangkat telepon dan lawan bicara kita tidak menyebutkan nama, nah, maka kita harus bertanya, maaf, dengan siapa saya bicara, ya. Jadi misalnya gini, assalamualaikum, Deti, assalamualaikum, Deti di ruang bersalin, ada yang bisa saya bantu. Dengan Deti di ruang bersalin, ada yang bisa saya bantu, gitu, ya. Kalau misalnya dia langsung bicara, misalnya oh saya mau ini, maaf, dengan siapa saya bicara, ya. Jadi ditanyakan dulu identitas dari yang penelpon, gitu, ya. Kemudian jika ada pesan yang harus disampaikan, maka catat pesan tersebut. Jadi kita harus mencatatnya, pesannya, ya. Terus konfirmasi dengan membacakan ulang isi pesan, ya. Tulis, baca, ya, baca. Kemudian konfirmasi, ya, tulbakon. Kemudian yang terakhir, apabila sudah diketahui apa yang diinginkan penelpon, kita bantu, misalnya baik saya sambungkan gitu, ya, atau misalnya apa, silakan. Apabila semua pembicaraan telah selesai, maka ucapkan terima kasih dan salam, misalnya selamat pagi, siang, malam, atau assalamualaikum, ya. Ringkasnya itu seperti ini. Dalam komunikasi efektif di rumah sakit, terutama pada saat kita lewat telepon, ya, lewat telepon itu kita harus hati-hati pada saat kita melakukan komunikasi lewat telepon, karena kesalahannya bisa fatal. Akan beda dengan kita ngobrol secara langsung, ya, misalnya dengan dokternya ngasih advice. Kalau kita kurang kedengaran kan bisa, dok, ini betul ini gitu, ya, apakah benar ini gitu, kita bisa bertanya langsung. Kalau di telepon kan kadang tidak jelas, ya, tidak jelas, misalnya terus kita juga kalau misalnya apalagi lewat WA itu kita tidak bisa bertanya langsung, kita harus nunggu dulu jawaban WA-nya gitu. Jadi kalau misalnya dengan telepon, ini adalah runutannya, ya. Misalnya kita konsul ke dokter,
mendapatkan perintah lisan yang melalui telepon ataupun hasil pemeriksaan dituliskan secara lengkap oleh penerima perintah. Jadi kita yang menerima advis atau hasil pemeriksaan tersebut. Jadi kita tulis ya. Kita singkat tul ya. Kita singkat tul, ini tul ya, untuk tulis. Jadi semua apapun advis yang diberikan atau misalnya hasil pemeriksaan lab, misalnya orang lab nelfon ke kita, ini nilai kritis, HB-nya misalnya 5 atau 4. Nah, kita tulis HB-nya ini 4 atau misalnya 5 gitu ya, kita tulis. Kemudian ba itu untuk baca perintah lisan dan melalui telepon atau hasil pemeriksaan secara lengkap dibacakan kembali oleh penerima perintah atau hasil pemeriksaan tersebut. Jadi misalnya setelah kita tulis misalnya hasil lab hasil HB Nyonya Ati misalnya 5 ya. Nah, kita baca kembali setelah kita tulis A hasil labnya hasil HB Nyonya Ati 3 ya A 4 ya A, iya benar misalnya gitu, seperti itu. Jadi dikonfirmasi lagi oleh yang menelpon. Perintah atau hasil pemeriksaan dikonfirmasi oleh individu yang memberi perintah atau hasil pemeriksaan tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada advis kita langsung tulis, bacakan ulang misalnya, "Dok, obatnya ceftriaxone ya, ceftriaxone." Iya, kata dokternya iya gitu. Itu merupakan bentuk konfirmasi. Jadi pada saat kita melakukan kegiatan komunikasi lewat telepon, terutama pada saat kita konsul, itu harus kon atau tulis hasil yang disampaikan, baca ulang ya, dibaca ulang yang tadi sudah ditulis sama kita, dan konfirmasi tanyakan ya, betul, apakah betul gitu ya, seperti itu. Nah, untuk komunikasi lewat telepon itu kadang ada seperti yang Ibu sampaikan di kemarin itu. Jadi kadang ada beberapa obat yang mirip, misalnya betametason dengan dexamethasone, itu kan mirip ya, secara pengucapan mirip. Nah, jadi kita di tempat layanan kesehatan itu harus disepakati nih, ada kode alfabet untuk mengeja ya. Misalnya kalau betametason, dokternya memberikan betametason. Nah, kita eja ke dokternya, "Dok, obatnya betametason kan, Dok? B Bravo gitu. Bravo, Echo, Tango dan Alpha, Dok." Ya kan, ini jadi beta ya, betametason. Kita singkat, kita eja si betametason itu kan BETA ya. B itu Bravo, Dok, Bravo, Echo, Bravo, Eho ya, Eho, Tango dan Alpha, betul, beta, Dok? Ya, betul, Bravo, misalnya kata dokternya. Ya, jadi tidak salah, tidak tertukar ya, dexamethasone dengan betametason. Kemudian fasilitas kesehatan pun selain harus membuat kode alfabet yang akan disepakati oleh seluruh karyawan rumah sakit, juga harus membuat daftar singkatan ya. Daftar singkatan yang disepakati oleh semua orang di rumah sakit. Misalnya BLM belum, DR dari misalnya, DSB dan sebagainya, KPD kepada, LBH lebih, TTP tetapi gitu ya, TT tentang. Nah, di luar singkatan yang disepakati oleh semua karyawan ini, kita tidak boleh coba-coba mempergunakan singkatan, terutama dalam komunikasi tertulis, misalnya pada esbar atau misalnya pada swab ya. Tidak boleh kita mencantumkan yang bukan singkatan yang resmi dikeluarkan oleh atau disepakati oleh seluruh karyawan rumah sakit ya, begitu. Oke, nah ini kalian udah pernah belajar esbar kan ya? Sudah belum belajar esbar? Sudah, Ibu. Sudah paham? Esbar itu fungsinya untuk apa?
komunikasi, Ibu. Ya, bentuk komunikasi baik lisan, tulisan itu bisa mempergunakan esbar ya, terutama pada saat konsul ya tentang pasien ya. Kalau misalnya kita ngobrol biasa mah ya nggak usah pakai esbar. Jadi kalau misalnya kita mau konsul tentang pasien itu bisa ya. Di saya dokter ya. Lempar lagi, sekarang sudah terdengar teteh? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya, gue coba share screen lagi. Tadi yang terakhir terdengar sampai mana? Halo? Apakah terdengar? Apakah terdengar? Izin Ibu, suaranya masih Teteh? Putus-putus ya? Iya, Ibu. Apa ya? Putus-putus suaranya? Sepertinya sudah tidak, Ibu. Sekarang udah enggak. Pada saat ini Ibu menjelaskan ini masih terdengar nggak? Nah, ini pada saat Ibu menjelaskan tentang daftar singkatan, terdengar Ibu. Kalau yang ini tadi baru sampai esbar, Ibu. ya esbar ya. Yang berarti yang esbar ya, yang kita esbar. Oke. Ya, esbar. Nah, Ibu ulangi ya. Jadi esbar ini bentuk komunikasi bisa untuk tulisan, bisa untuk kita pada saat telepon ya, pada saat nelfon. Nah, esbar ini pun bisa kita pergunakan untuk pada saat kita operan ya, kita timbang terima dengan teman gitu ya, atau bisa juga dipakai untuk konsul ke dokter DPJP gitu ya.
Misalnya, Ibu contohkan ya sekarang cara menelpon pada saat kita konsul mempergunakan teknik S-bar ini. Ya, Ibu contohkan. Telepon misalnya, Assalamualaikum dok, saya dengan Deti di ruang bersalin, izin konsul dok atas nama Nyonya Ati, misalnya umur 30 tahun, DPJP dokter ya, dokter Martin, diagnosa masuk G1 P0A0 Parsulan aterem kelas 1 fase laten dengan hipertensi, misalnya dengan hipertensi kronis, keluhan saat ini sakit kepala, tanggal masuk barusan dok, tanggal 12 bulan Februari 2025 jam 15 misal, ya. Riwayat penyakit terdahulu tidak ada dok, riwayat penyakit keluarga tidak ada, alergi tidak ada, belum mendapatkan terapi apa-apa. Terus kemudian untuk A-nya ya, asesmennya, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya 160/110, nadinya 82, nafas 20, suhu 36,5. Apakah ada instruksi dok? Ya, apakah ada terapi yang akan diberikan dok? Ya, itu contohnya, ya seperti itu, ya. Tapi akan berbeda kalau misalnya S-bar untuk konsul, ya. Sebentar Ibu ambil colokan dulu ya, udah mau habis ini baterai. Contoh S-bar kalau misalnya kita konsul ya ke DPJP. Nah, kalau misalnya kita untuk S-bar untuk operan atau timbang terima, suara Ibu terdengar nggak teteh? Terdengar Ibu. Oh iya, makasih. Tapi kalau misalnya kita mau operan misalnya dengan teman kita, dengan teman kita, cara melakukan S-barnya berarti kan kalau operan langsung ya kita berhadapan. Nah, pada saat kita operan itu nama pasien mengeluh mulut jam 15 misalnya. Apakah terdengar? Terdengar Ibu. Teteh, apakah terdengar? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Ibu izin off cam dulu ya, karena ini sepertinya jaringannya kurang stabil. Tapi Ibu akan share screen. Oke. Apakah terdengar? Terlihat? Terlihat dan terdengar Ibu. Oke.
Ibu nggak akan digedein ya, nggak akan slideshow ininya karena takut ngeganggu jaringannya. Nah, tapi ini terlihat tulisannya ya. Terlihat Ibu. Ya. Sekarang Ibu contohkan kalau S-bar timbang terima atau operan. Ya. Tadi sudah terdengar sebagian mungkin ya, cuman Ibu keburu ngilang ya. Nah, misalnya kalau operan ya, misalnya kita sama teman kita, teh operan ya, saya ngoperin nama pasien Nyonya Ati, umurnya 30 tahun, DPJP Dr. Martin RSPOG, diagnosa masuk D1 P00 partikel aterem karena 1 fase aktif, misalnya dengan preeklamsi. Keluhan saat ini ibunya mules-mules yang semakin sering, masuk tadi sekarang hari rawat ke-1 masuk tanggal 12 Februari 2025 jam 9 pagi. Kemudian riwayat penyakit terdahulu tidak ada, alergi tidak ada, terapi dari DPJP sudah mendapatkan terapi PEB dengan loading magnesium sulfat dan sekarang terpasang maintenance di infus sebelah kanan dan drip oksitosin 5 unit di infus sebelah kiri. Kemudian untuk ini asesmennya ya, kesadaran kompos mentis, tekanan darah 160/90, nadinya 88, nafas 20, suhu 36,5. Tindakan yang sudah dilakukan tadi pemberian terapi MGSO4, pemberian rencana akan diberikan antihipertensi, misalnya rencana akan diberikan Dopamet 500 mg dan nifedipin 10 mg. Terus kita sampaikan alasannya kenapa sih pasiennya belum mendapatkan antihipertensi, misalnya ya teh ini belum dikasih obatnya karena tadi misalnya pneumatik tube yang biasa mengirim obatnya keburu error, jadi belum sempat ngambil ke farmasi, jadi obatnya belum ada, jadi obatnya belum diambil. Harap yang dinas sore misalnya mengambilkan obat untuk diberikan terapi ke Ibu Ati ya, seperti itu contoh untuk S-bar operan ya, seperti itu. Paham nggak? Paham nggak teteh-teteh ya, terbayang ya. Jadi nanti kalau misalnya teteh-teteh praktik pada saat manajemen dan ada operan pasien, udah nggak bingung lagi. Operan itu mempergunakan urutan S-bar ini ya, urutan S-bar ini. Jadi kadang bingung kan kalau misalnya ngelihat mah kan kayak gampang operan itu, tapi pada saat kita melakukan sendiri, naon sih yang harus diomongin gitu ya pada saat operan itu ke yang jaga berikutnya, atau misalnya kita harus ngomongin apa gitu ya ke yang jaga berikutnya gitu ya. Inilah teknik S-bar ini yang kita pakai ya. Oke. Sampai sini untuk komunikasi, apakah bisa dimengerti? Ya, jadi nanti kesalahan penulisan, tidak ada lagi kesalahan pemberian obat gara-gara kita salah nulis ya, karena kita tidak melakukan konfirmasi ke dokternya, misalnya ceftriaxone dengan cefixin gitu kan sama ya sese gitu ya. Nah, kalau misalnya kita salah nulis, si pasiennya jadi salah mendapatkan obat gitu ya, gitu. Sampai sini apakah bisa dipahami? Bisa Ibu. Ya, ada yang kalau mau ditanyakan boleh nanti bertanya aja ya. Oke, selanjutnya sasaran SKP yang SKP ketiga itu atau sasaran keselamatan pasien yang ketiga itu adalah meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai ya, atau high alert medication ya. Lihat di bagan ya. Obat-obatan yang perlu diwaspadai itu high alert medication ya. Apa ini high alert medication tuh? Adalah obat yang presentasinya tinggi dalam menyebabkan terjadinya kesalahan atau error dan atau kejadian sentinel event ya.
sentinel itu jadi kejadian yang menyebabkan efek serius bahkan kematian gitu ya, sentinel ini ya. Jadi apa, obat-obat high alert medication itu adalah obat yang presentasinya tinggi atau sering menyebabkan terjadi kesalahan atau kejadian sentinel ya. Biasanya obat apa aja yang high alert itu? Nah, obat yang beresiko tinggi menyebabkan dampak yang tidak diinginkan ya. Misalnya obat-obat yang ini apa, pekat gitu ya, obat-obat yang pekat. Nanti kita lihat di slide berikutnya seperti apa contohnya. Terus kemudian obat-obat yang tampak mirip ya, yang mirip, obatnya mirip, bentuknya mirip, pengucapannya mirip, namanya mirip. Nah, atau disebut juga norum ya. Norum itu bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya lasa ya. Norum itu nama obat rupa dan ucap mirip. Norum gitu ya, ini singkatan ya. Nama obat, rupa, dan ucapan mirip atau norum ya. Atau lasa. Lasa itu singkatan juga dari look alike, sound alike. Jadi kelihatannya mirip, pengucapannya atau soundnya atau bunyinya juga mirip ya. Itu lasa ya. Bahasa Indonesianya norum. Nah, kita lihat di slide berikutnya. Nah, inilah obat-obat yang biasa menyebabkan, ini yang tadi disebutkan tadi dia di high alert medication itu, yang menyebabkan kesalahan sentinel tinggi ya, beresiko tinggi ya. Obat-obat yang beresiko tinggi itu kayak ini nih, elektrolit pekat KCl ya, dextrose 40%, kemudian MgSO4 itu kan dia pekat sekali ya. Jadi kalau masuk ke dalam tubuh itu, tubuh langsung bereaksi gitu ya. Jadi harus ditandai sebagai obat-obat high alert ya. Pertama, elektrolit pekat. Kedua, obat lasa atau norum ya. Lasa itu kepanjangan dari apa tadi? Like alarm, shine a light. Look alike, sound alike, Ibu. Ya, betul ya. Look alike, sound alike. Coba nih, teteh lihat. Obat ini mirip banget nggak? Mirip, Ibu. Mirip tuh. Botolnya mirip, tulisannya mirip, semuanya mirip banget. Ini 500 milinya juga sama mirip. Tapi yang sebelah kiri ini adalah ciprofloxacin ya. Yang sebelah kanan clarithromycin ya. Tapi kalau kita lagi cepet-cepet ini bahaya banget, ini bisa ketukar. Ya, jadi ini tidak boleh didekatkan, ini obat ini tidak boleh didekatkan dan harus diberikan tanda obat lasa ya. Terus ini obat oral ini, Epexol sama Aloris, lihat bentuknya mirip banget, sanbe-nya sama, lingkaran merahnya sama, dusnya sama, gedenya, putih kuningnya sama. Ini kalau cepet-cepet ini bisa tertukar. Nah, padahal ini beda banget nih obat ini. Epexol itu isinya ambroxol untuk pengencer dahak. Aloris itu loratadin, isinya loratadin itu untuk anti alergi. Ya, beda banget fungsinya. Ya. Terus ini ampul ini mirip banget. Etiketnya sama putih, tulisannya sama ya. Ada garis merahnya sama. Tapi yang paling penting ini dia ketorolac. Ketorolac itu adalah obat itu anti nyeri. Ini ini? Dexamethasone. Ini dexamethasone, anti radang. Ini difenigramin. Beda banget ini obatnya, fungsinya sangat berbalik. Ya, sangat berbalik sih. Bayangin kalau misalnya kita tidak melakukan tidak teliti, bayangin ini bisa salah sendiri. Jadi apa sih yang dilakukan? Yang dilakukan itu ada kebijakan atau prosedur agar memulai proses identifikasi lokasi pemberian label dan penyimpanan obat-obat yang perlu diwaspadai. Identifikasi. Jadi kita harus ada proses identifikasi ke pasien. Bu, bisa disebutkan nama dan tanggal lahir. Penyimpanan obat-obat high alert pun lokasinya itu harus tahu. Misalnya kalau lemari merah itu obat-obat high alert ya,
Kalau troli emergensi itu obat-obat high alert ya. Semua orang tahu ya. Pemberian label. Pernah nggak teteh-teteh lihat obat yang ditempelin kayak gini, high alert, atau ditempelin stiker bulat kayak gini, pernah nggak lihat? Pernah lihat? Nanti kalau ke rumah sakit lihat ya, yang teliti ya, dilihat ya. Ada nggak penempelan kayak gini? High alert ditempel di sini bulat misalnya, atau lasa disimpan di sini bulat ya. Itu penempelan stiker, salah satu bentuk supaya tidak tertukar. Jadi kuning, oh berarti ini lasa ya, look alike, sound alike. Harus hati-hati, kita lihat lagi, double check namanya ya. Kemudian elektrolit konsentrat yang tadi obat-obat yang pekat tadi tidak berada di unit pelayanan pasien kecuali jika dibutuhkan secara klinis dan tindakan diambil untuk mencegah pemberian yang tidak sengaja di area tersebut bila diperkenankan kebijakan ya. Jadi tidak gular-goler gitu bahasa Sundanya ya, tapi disimpan di lemari tertutup, dikunci ya. Elektrolit konsentrat yang disimpan di unit pelayanan pasien harus diberi label yang jelas dan disimpan pada area yang dibatasi ketat atau restricted atau dibedakan ya lemarinya ya. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pada label itu ditempelin nih merah-merah kayak gini. Jadi kan kita aware merah kenapa? Oh, ini mah high alert ya. High alert atau misalnya yang bisa menyebabkan kematian ya. Kalau misalnya disuntik tanpa indikasi. Kemudian kalau ada labelnya kuning, aduh hati-hati, ini berarti obatnya mirip bentuknya. Saya harus baca ulang ya. Baca ulang seperti ini. High alert, double check. Ya. Ada yang tahu nggak double check itu apa teh? Bagaimana cara melakukan double check? Ada yang sudah tahu? Belum tahu Ibu. Oh ya, oke. Nah, double check itu sebentar, Ibu teh pengen on cam ya, mudah-mudahan nggak error lagi ya. Nah, jadi double check itu pada saat kita akan menyuntikan obat ya, atau akan memberikan obat, maka kita melakukan double check. Caranya seperti ini. Misalnya kita akan memasukkan oksitosin. Oksitosin sama metergin kan mirip ya, bentuknya mirip. Terus milian volumenya juga mirip, ampulnya mirip. Nah, karena takut tertukar dengan metergin, kita lakukan double check. Kita ambil oksitosin. Nah, sebelum kita sedot, sebelum kita patahkan, sebelum kita aspirasi ke spet, nah, panggil teman kita yang sedinesan. Misalnya saya sama teh cucu misalnya. Saya ke teh cucu, ini oksitosin ya. Teh cucu ini bener ya oksitosin gitu. Ya, kita double check. Terus kata teman kita, melihat teman kita juga, oh iya oksitosin teh. Nah, baru kita patahkan, kita sedot gitu. Ya. Jadi kalau double check itu harus ada orang lain karena ngeceknya tidak hanya kita. Kita meyakinkan ya. Itu sebagai saksi juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang menuntut kita salah nyuntik, misalnya ada saksi. Double check itu, misalnya kalau Teh Devi mau nyuntik nih, panggil Teh Seni. Sen, ini bener ya, cefazolin. Terus Teh Devi tuh ngelihat, iya bener, cefazolin. Nah, baru dioplos, baru dimasukkan ke spet. Ya, itu yang namanya double check. Jadi kita memastikan ke teman kita, benar ya ini oksitosin, benar ya ini metergin, benar ya ini epexol, benar ya ini ephedrine, benar kata teman kita, benar, pasti udah ngeliat, oh iya benar ephedrine, baru kita sedot obatnya, ya, begitu. Terus kemudian untuk penyimpanannya pun, untuk obat-obat high alert itu harus kayak gini nih, dipasang stiker gede-gede gitu, jadi kelihatan. Dipisahkan ya. Jadi obat-obatnya yang lain mungkin obat-obatan apa gitu ya. Nah, dia dipisahkan sendiri nih. High alert gede-gede obatnya. Ya. Atau misalnya dipisahkan kayak gini nih.
high alert ya. Bisa ada obat-obat yang konsentrasinya pekat ya, elektrolit pekat, bisa ada obat-obat yang mirip baik bunyi atau misalnya penampakannya ya, sound alike, look alike, sound alike ya, lasa ya. Oke, sampai sini tentang memastikan keamanan obat. Apakah ada yang akan ditanyakan? Sudah cukup jelas, Ibu. Cukup jelas ya. Oke, selanjutnya SKP yang keempat atau sasaran keselamatan pasien yang keempat itu memastikan lokasi pembedahan yang benar, prosedur benar, pembedahan pada pasien yang benar gitu ya. Jadi salah lokasi, salah prosedur, salah pasien operasi adalah kejadian yang mengkhawatirkan dan bisa terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Sangat bisa terjadi, kita salah operasi sangat bisa terjadi. Kesalahan ini akibat apa? Akibat komunikasi yang tidak efektif atau tidak adekuat antara anggota tim bedah ya. Karena ini kejadiannya di kamar operasi ya. Kemudian kurang atau tidak melibatkan pasien di dalam penandaan lokasi ya. Kita nggak nanya nggak apa, misalnya langsung aja di checklist nih, ovarium kanan yang mau dioperasi, padahal si ibu keluhannya ovarium kiri gitu, dan yang sakit memang di kiri, kita langsung aja checklist gitu, atau misalnya dibuletin gitu perut bawah kanannya ya. Terus tidak ada prosedur untuk memverifikasi lokasi operasi. Jadi tidak ada kebijakan SPO yang mengharuskan verifikasi, bertanya ke pasien, melihat hasil pemeriksaan ya, hasil lab kah itu. Tidak ada SPO yang mengatur untuk melihat hasil pemeriksaan dan konfirmasi ke pasien pada saat sebelum operasi ya. Kemudian apalagi? Kemudian pemakaian singkatan ya, pemakaian singkatan. Ibu izin off cam lagi ya, teteh-teteh ya, ini udah mulai nah gitu ya. Kemudian nah sampai di seluruh dunia di negara manapun selalu ada, tiap tahun itu selalu ada kejadian salah operasi ya. Contohnya bapak ini ya, tahun ya, dia salah operasi kaki, coba, yang harusnya diamputasi itu kaki kiri, malah kaki kanan yang diamputasi ya. Jadi salah gitu, salah prosedur, karena kesalahan tadi. Apakah ibu terdengar, teteh-teteh? Terdengar, Ibu. Apakah terdengar, teh? Nah, ya. Jadi ini ya, sangat tragis gitu. Karena kesalahan petugas kamar operasi, dia jadi salah dioperasi, jadi dua-duanya diamputasi. Ya, yang sakitnya kiri, yang diamputasinya kanan. Padahal kanan yang sehat. Ya. Jadi si bapak mau ya, karena penyakitnya ada di sebelah kiri, ya tetap yang kiri juga diamputasi. Jadi dua-duanya juga punya kaki. Ya. Ini contoh insiden yang termasuk ke dalam sentinel ya, karena merugikan, berefek besar ke pasien. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Jadi fasilitas kesehatan menggunakan suatu checklist atau proses lain untuk memverifikasi saat preoperasi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien ya. Jadi ada checklist misalnya yang memuat tepat lokasi ya. Kita suka ada gambar-gambar gitu ya, kalau mau ada operasi kan suka nyekis gitu ya, dokternya di kayak formulir yang bentuk, nanti ibu tambahin ya ke PPT-nya, ibu lupa menambahkan. Nah, tepat prosedur, tepat pasien, dan semua dokumen serta peralatan yang diperlukan tersedia tepat dan fungsional. Kemudian tim operasi yang lengkap menerapkan dan mencatat prosedur sebelum insisi atau time out ya, tepat sebelum dimulainya suatu prosedur atau tindakan pembedahan ya. Nah, mengenai time out ini biasanya gini, pasiennya udah masuk ke kamar operasi,
dokter anestesi sudah datang. Misalnya dokter kebidanan, kalau misalnya ibunya mau operasi sesar, dokter anestesi sudah datang, dokter kandungannya sudah datang, perawat asisten sudah datang, perawat sirkuler sudah ada, ya. Maka yang jadi leader atau bisa dokter atau misalnya bisa perawatnya itu akan mengabsen, melakukan time out, ya. Misalnya setelah diceklis semuanya ya perlengkapan alat mesin resusitasi siap, mesin anestesi siap, alat instrumen operasi siap, dokter kebidanan sudah siap, dokter kebidanan ada gitu ya. Di absen satu-satu, dokter kebidanan ada, dokternya biasa ngejawab seperti itu. Terus dokter anestesi ada, perawat asisten ada, perawat sirkuler ada, perawat anestesi ada. Nah, setelah itu biasanya berdoa bersama ya, karena semua sudah siap. Mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan operasi kita diberikan kelancaran. Berdoa mulai, selesai baru mulai, dilihat jam, ya, mulai jam berapa dicatat, kemudian itu yang namanya time out, ya. Jadi pasiennya setelah pasien ada di ruang operasi, ini udah mau operasi ya, kita melakukan time out. Jadi tidak ada lagi misalnya lari-lari karena ternyata misalnya mesin anestesinya nggak jalan gitu ya, nggak kayak gitu ya, nggak kayak gitu. Atau misalnya instrumen alat SC-nya, instrumen SC-nya ada kekurangan, ada yang nggak lengkap, nggak kayak gitu lagi gitu ya, karena sudah di absen semuanya gitu sebelum melakukan tindakan. Apakah semuanya berfungsi baik, apakah tenaganya udah pada datang, udah siap gitu ya, seperti itu. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk mendukung keseragaman proses untuk memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien, termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi dental yang dilaksanakan di luar kamar operasi. Ya, jadi kan prosedur gigi itu kan di luar kamar operasi ya. Kalau misalnya yang cabut gigi gitu ya, kan dilihat dari gigi yang mau dicabut itu yang mana, terutama kalau giginya nggak rusak ya, tapi dia mirip misalnya, sama kan gigi itu bentuknya, jadi bisa ditandai ya. Ini ya, salah satu cara untuk kasih operasi itu yaitu dengan seperti ini, ditandai ya. Mungkin teteh-teteh sering lihat ya, kalau misalnya sekarang kan zamannya yang lagi in itu operasi plastik ya. Operasi plastik itu nih, hidungnya pengen dimancungin gini, dagunya pengen diruncingin gini. Ini ditandai. Ini juga salah satu bentuk penandaan lokasi operasi. Ya, salah satu bentuk penandaan lokasi operasi. Nah, ada juga yang bentuknya melingkari kayak gini, ya. Misalnya tangan yang kanan dilingkari, tangan kanan yang mau dioperasi, sehingga tidak ada kesalahan operasi, ya. Jadi kalau misalnya yang dilingkarinya di sini, berarti operasinya di sini. Jadi tidak mengoperasi tangan yang salah gitu ya. Dan penandanya itu bisa dengan tanda checklist, bisa dengan tanda silang, bisa dengan lingkaran, itu boleh apapun asal disepakati oleh seluruh petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan itu. Misalnya seluruh karyawan itu tahu kalau misalnya checklist itu adalah tempat operasi. Jadi orang yang di ruang perawatan, orang yang di kamar operasi, orang yang di ruang recovery, semuanya tahu bahwa tanda checklist itu adalah penandaan untuk area yang akan dilakukan operasi. Sehingga dibuatlah SPO agar semua orang tahu bahwa tanda lingkaran atau misalnya tanda checklist atau tanda silang itu merupakan ciri untuk menandai daerah operasi gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang punya pengalaman atau apa di rumah sakit tentang apapun yang tadi sudah kita diskusikan? Ya, adakah? Tidak ada, Ibu. Ada, Ibu. Belum, Ada, kami juga belum ke rumah sakit, Ibu. Katanya udah. Waktu itu aja yang sama Ibu. Oh, yang keliling ya? Iya, yang itu aja. Iya. Jadi
Nanti kenapa teteh-teteh itu sudah diajarkan tentang keselamatan pasien? Karena sebenarnya pada saat kita melindungi keselamatan pasien, kita tuh sudah melindungi diri kita sendiri. Ya. Pada saat kita aware, kita peduli sama pasien, kita itu sedang melindungi diri kita sendiri. Minimal kita melindungi dari komplain pasien dan dari tuntutan, ya. Jadi kenapa kita bidan, ya, meskipun kerja di rumah sakit, kerja di fasilitas kesehatan, tapi kita memiliki SIPB masing-masing, mempunyai surat izin praktek masing-masing, mempunyai STR masing-masing, surat tanda registrasi. Karena pada saat ada tuntutan hukum yang menanggung itu ada pribadi-pribadi kita gitu, kita sendiri, ya. Jadi yang kita layani itu kan manusia, ya, manusia dengan berbagai keinginan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, nah kita tuh sangat rawan mencelakakan orang lain. Sedangkan pasien yang datang ke kita itu seolah-olah menyerahkan jiwa dan raganya, ya. Kalau kita menyuntik pasien, kita bohongi misalnya pasiennya, kita suntik air aja, pasiennya bakal tahu nggak? Misalnya oksitosin itu obat, ya, warnanya tuh bening gitu, terus kita ganti dengan air gitu si oksitosinnya, pasiennya bakal tahu nggak kalau itu air? Enggak. Tidak, ya. Tidak akan tahu gitu. Jadi pasien itu udah menyerahkan hidupnya itu, udah mempercayakan pada kita gitu, ya. Kita mau menyuntik air, kita mau suntik mati sekalipun, pasiennya tidak akan tahu, ya. Benar-benar pekerjaan seperti kita itu adalah pekerjaan yang antara kita dengan pencipta kita, tanggung jawab moral mainnya, ya. Jadi kita mau memberikan obat dengan benar misalnya, ya. Kita misalnya obatnya harusnya diberikan jam 6 pagi, tapi kita lalai, misalnya kita pas operan kita lalai, kita nggak teliti, kita nggak ngasih obat itu, pasien nggak akan tahu, ya. Tapi itu adalah tanggung jawab moral kita. Terus kedua, pada saat kita melakukan keselamatan pasien ini, sebenarnya kita pun sedang melindungi diri kita. Misalnya kita nanti ya belajar tentang PPI, ya, belajar tentang pencegahan infeksi. Setelah menyuntik itu kita tidak boleh melakukan recapping, tidak boleh ditutup, ya, tidak boleh gini nih. Jadi jarum sama tutupnya itu kita giniin, nggak boleh, ya, tidak boleh dilakukan recapping. Karena apa? Bisa tertusuk. Kalau misalnya kita tertusuk, ya kita udah nggak selamat lagi. Karena keselamatan pasien kita pun harus selamat. Begitu, ya. Oke. Nah, jadi kita sudah belajar tentang apa? Barusan kita belajar tentang apa? Sasaran keselamatan pasien, Ibu. Sasaran keselamatan pasien itu ada berapa? Ada 6. Ada 6, oke. Coba disebutkan, Teh Sisti, coba sebutkan yang sasaran ke-1 dan kedua. Baik Ibu, untuk yang pertama itu mengidentifikasi pasien dengan benar, kemudian yang kedua meningkatkan komunikasi yang efektif. Oke, ada yang bisa ada yang mau mencoba cara melakukan identifikasi pasien? Bagaimana? Ayo. Siapa yang berani? Izin Ibu, Oke, Teh Novianti. Apa, Teh? izin untuk mencoba identifikasi pasien. Boleh, gimana? Misalnya pasien yang mau dipindah ruangan ya, Bu. Ya, mau ditransfer. Terus gimana? Pokoknya yang pertama ya tenaga kesehatannya menanyakan terlebih memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu identifikasi pasiennya dengan menanyakan nama kepada pasien, misalnya ibu atas nama siapa ya, lalu tanggal lahirnya berapa, sambil kita cek gelang yang dipakai oleh pasien. Ya betul ya Teh Novianti.
lebih halus lagi Teh Novianti. Jadi kita bilangnya Ibu bisa menyebutkan nama dan tanggal lahir, ya. Ibu terdengar nggak ya? Teteh Ibu terdengar tidak? Terdengar, Ibu. Ini apa di sini ngelag-ngelag terus. Jadi betul ya Teh Novianti. Jadi lebih halus lagi kita mengucapkannya. Ibu bisa disebutkan nama dan tanggal lahir. Kita sambil mencocokkan dengan apa? Gelang identitas. Nah, betul. Dengan gelang identitas pasien, ya. Nah, gelang identitas itu ada berbagai macam warna. Ada yang bisa menyebutkan warna apa aja dan artinya apa? Oke, siapa yang mau coba? Boleh. Siapa? Teteh siapa? Izin Ibu. Teh Devi. Siapa? Teh Delia. Bu, Oke, coba sebutkan. izin Ibu, ada dari gelang warna merah muda atau warna pink, itu menandakan jenis kelamin perempuan. Ya. Lalu ada warna biru, itu jenis kelamin laki-laki. Lalu ada warna merah, yaitu untuk orang yang mengalami alergi obat. Lalu ada warna hijau untuk seseorang yang mengalami alergi lateks. Lalu ada warna putih untuk bayi yang belum mengetahui jenis kelamin. Lalu ada juga warna ungu, itu tidak bisa, belum diberikan resusitasi. Dan juga yang terakhir warna kuning untuk seseorang yang memiliki resiko penyakit jantung. Resiko jatuh. Iya. Teh, jadi kuning itu resiko jatuh ya Teteh ya. Untuk untuk ungu itu DNR, artinya do not resuscitate. Do not itu don't ya. Do not itu dipanjangin aja sih, kalau disingkat mah don't. Berarti don't itu apa artinya don't? Jangan, Ibu. Jangan, betul. Jadi jangan resuscitation, jangan dilakukan resusitasi. Biarkan saya meninggal dengan tenang. Jadi dia tidak mau dilakukan RJP, dadanya ditekan, tidak mau. Ya, biasanya keluarga pasien yang DNR memutuskan keluarganya untuk DNR. Ya, DNR itu do not resuscitate atau don't resuscitate, don't resuscitation. Ya, jangan dilakukan resusitasi. Ya, dan kuning itu gelang resiko jatuh ya. Jadi apa yang teteh-teteh lakukan kalau misalnya melihat ibu-ibu yang sudah tua memakai gelang pink dan kuning, dia sedang berjalan sendirian di selasar, apa yang teteh-teteh lakukan? Diberikan kursi roda. Ya, betul. Ya, ditawarkan kursi roda. Atau misalnya kalau kursi roda tidak ada, kita apa? Dituntun. Ya, betul, dituntun gitu ya, karena dia resiko jatuh. Ya, begitu. Terus misalnya pasiennya memakai gelang merah, ya, memakai gelang merah, terus tulisannya amoxicillin bisa ditulisannya, ya, berarti dia alergi pada amoxicillin. Nah, pasiennya itu dokternya mengadviskan diberikan amoxicillin. Apa yang harus kita lakukan? Konsul lagi Ibu dengan dokternya. Betul, ya, betul Teh Agis ya. Jadi konsul lagi ke dokternya, Dok. Ini pasiennya alergi amoxicillin. Jadi apakah akan diganti Dok untuk amoxicillinnya? Ya, seperti itu ya. Jadi sudah pada saat nanti kenapa teteh-teteh dibekali ilmu seperti ini? Karena nanti pada saat teteh-teteh datang ke rumah sakit tidak akan terlalu bingung gitu, ya. Tidak akan terlalu bingung apa yang harus dilakukan. Terus ini kenapa memakai gelang merah, kenapa ini memakai gelang biru, kenapa kuning. Jadi teteh-teteh sudah mengerti, ya. Nah, kapan waktu-waktu untuk dilakukan identifikasi